Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, mengucap syukur kepada Bapa di surga atas kasih dan perkenanan daripada Tuhan. Kita bisa bertemu kembali di udara, di dalam renungan dan doa pagi yang diberkati. Puji Tuhan, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa agar renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama menjadi berkat dalam setiap hati dan hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kembali kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semalam Tuhan sudah menjaga, menyertai, melindungi. Bahkan pada pagi hari ini kami sudah dibangunkan kembali, tak kekurangan satu apapun. Dan yang pasti kami bisa kembali lagi bersama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memasuki hari yang baru, biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam suratan 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan firman Tuhan, kasih adalah tanda manusia baru. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai makhluk sosial kita tidak dapat hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Dan dalam hubungannya dengan orang lain, inilah kasih yang diperlukan. Berbicara tentang kasih berarti berbicara soal hati dan juga roh. Karena kasih yang sempurna adalah kasih yang keluar dari hati yang terdalam oleh karena kuasa Roh Kudus. Kasih yang sempurna hanya bisa dilakukan oleh orang Kristen yang sudah mengalami lahir baru. Allah telah memberikan teladan perihal kasih yang sempurna itu, yaitu dengan mengkaruniakan putranya yang tunggal bagi dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Tentunya itu ditulis di dalam Yohanes 3 ayat 18. Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya demi menebus dosa umat manusia. Tidak semua orang bisa mengasihi orang lain atau sesamanya secara sempurna. Mengapa? Karena kita memiliki pengertian yang salah tentang konsep mengasihi. Seringkali kita berpikir bahwa kekuatan untuk mengasihi orang lain itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Artinya itu salah. Perhatikanlah ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Artinya kasih itu berasal dari Allah. Jadi dalam hal mengasihi orang lain hanya diperlukan kerelaan dan kemauan dari pihak kita. Kemudian Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengasihi, terlebih-lebih mengasihi orang-orang yang membenci dan menyakiti kita. Ada tertulis, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kasih yang kita bahas pada pagi hari ini tidak akan ada gunanya jika ternyata kasih itu tidak kita terapkan atau praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tegas mengajak dan menuntut kita untuk mengasihi orang lain dengan perbuatan dan tindakan nyata, bukan dengan perkataan atau ucapan saja. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali, kita diajak untuk saling mengasihi. Ingat, kasih berasal daripada Allah. Puji Tuhan, inilah renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami percaya Engkau mengajak kami supaya kami mengasihi dengan perbuatan kami, bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami kembali. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen supaya kami belajar mengasihi, terlebih orang-orang yang membenci dan menyakiti kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Pada pagi hari ini sebentar kami akan melakukan setiap aktivitas dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang akan kami lakukan, apa yang kami kerjakan, Tuhan Yesus menolong setiap kami. Kami yang bekerja, kami yang beraktivitas, kami yang mengurus rumah tangga, ataupun kami yang, Tuhan, sedang menuntut ilmu, belajar, Tuhan mampukan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami siap memasuki hari yang baru. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Mulai dari pagi, siang, sore hingga kembali malam nanti, tetaplah Tuhan berjalan di depan kami, memampukan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, selamat pagi, selamat beraktivitas. Roh Kudus akan memampukan kita menjalani setiap kegiatan kita di hari ini. Haleluya. Amin.